Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang sempat menghebohkan publik khususnya warga Kalimantan Timur. Di mana kasus ini menjadi perhatian publik karena kronologi yang diceritakan oleh pelaku kepada pihak kepolisian saat melakukan penghilangan nyawa kepada korbannya sangat-sangat di luar nurul. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ricky kepada korbannya bernama Francisca. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan secara singkat kepada kakak-kakak semua di sini tentang background dari Francisca. Jadi kakak, Francisca sendiri adalah seorang ibu satu anak yang berusia 25 tahun. Ia, suami dan anaknya yang awalnya tinggal di Jawa, memutuskan untuk merantau ke Kalimantan Timur untuk bekerja. Tidak ada sumber yang menyebutkan apa pekerjaan suaminya, tetapi berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau Francisca sendiri bekerja sebagai freelance di sebuah kafe. Beberapa bulan setelah pindah ke Kalimantan, Francisca berkenalan dengan seorang pria bernama Ricky Ashari yang tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan berprofesi sebagai karyawan swasta. Ricky sendiri adalah seorang residivis di mana ia pernah masuk penjara pada tahun 2010 karena kasus narkoba dan hal tersebut tentunya tidak diketahui oleh Francisca. Nah, setelah perkenalan tersebut, ternyata hubungan Francisca dan Ricky menjadi sangat dekat. Diketahui bahwa Francisca diam-diam sering sekali menemui Ricky dan bermesraan tanpa ada hubungan apapun karena mereka berdua sudah sama-sama memiliki keluarga. Francisca dan Ricky terus menjalani hubungan terlarang tersebut sampai di suatu ketika hal yang sangat-sangat mengerikan terjadi kepada Francisca. Oke kakak, kita masuk ke kasusnya. Jadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2010, seorang warga bernama Surya Emi yang merupakan kepala kampung Tapian Buah, Bumi Perkemahan Mayang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menemukan jasad perempuan di dekat kolam penangkaran buaya dengan kondisi terikat dan mulut terlakban. Yang mana saat ditemukan jasad tersebut menggunakan baju batik dan tanpa memakai celana. Saat menemukan jasad itu, Emi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Beberapa saat setelah menerima laporan dari Surya Emi, pihak kepolisian tiba di TKP dan langsung mengamankan TKP. Kemudian membawa jasad perempuan yang ditemukan ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah hasil otopsi keluar, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi korban, yang mana korban sendiri bernama Francisca, berusia 25 tahun. Hasil otopsi juga mengatakan bahwa Francisca kehilangan nyawanya karena kehabisan nafas setelah lehernya dijerat dengan menggunakan tali. Hal tersebut terlihat dari luka segaris bekas tali yang ada di leher Francisca. Polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Francisca dengan meminta keterangan dari orang-orang terdekat Francisca. Di mana setelah meminta keterangan dari orang-orang terdekat Francisca, pihak kepolisian mendapatkan satu nama yang diduga menjadi pelaku di balik kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Francisca. Terduga pelaku tersebut adalah, ya betul kakak, Ricky Ashari. Polisi pun mencari keberadaan Ricky dan tanpa menunggu waktu lama, polisi berhasil menangkap Ricky yang sedang berada di kosan kakaknya di Kalimantan Tengah. Saat penangkapan, Ricky sempat mencoba melarikan diri sehingga pihak kepolisian terpaksa melepaskan satu tembakan yang mendarat di kakinya sehingga membuat Ricky langsung terjatuh di tempat. Ricky pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Ricky yang pasrah mengaku bahwa dirinya lah yang menghilangkan nyawa Francisca. Kepada pihak kepolisian, Ricky mengatakan bahwa motif ia menghilangkan nyawa Francisca karena mendapatkan ancaman dari Francisca. Dan kepada pihak kepolisian, Ricky menceritakan kronologi penghilangan nyawa yang ia lakukan kepada Francisca. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, malam itu pada hari Senin 19 Oktober 2020, Ricky menghubungi Francisca melalui WhatsApp, mengajak Francisca
untuk menemaninya ke sebuah tempat karaoke. Francisca yang mendapatkan pesan dari Ricky langsung izin ke suaminya dengan alasan bahwa ia akan pergi sebentar karena salah satu kafe memanggilnya untuk bekerja part-time. Tanpa merasa curiga sama sekali, sang suami mengizinkan Francisca untuk pergi. Francisca pun pergi dengan menggunakan motornya menuju ke RSUD Abdul Rifai Berau, yang mana Francisca ke rumah sakit tersebut bertujuan hanya untuk memarkirkan motornya di sana. Setelah memarkirkan motornya di rumah sakit, beberapa saat kemudian Ricky datang menjemput Francisca dengan menggunakan mobil jenis Innova yang disewa oleh Ricky. Mereka pun pergi ke salah satu penginapan yang ada di Berau untuk mantap-mantap. Setelah mantap-mantap, mereka berdua pergi ke sebuah tempat karaoke, di mana di tempat karaoke tersebut Francisca dan Ricky minum-minum. Setelah selesai di tempat karaoke tersebut, mereka berdua lanjut menghabiskan malam dengan berkeliling kota menggunakan mobil yang disewa oleh Ricky. Saat sedang berkeliling dengan menggunakan mobil tersebut, Francisca secara tiba-tiba meminta sejumlah uang yang sangat besar nominalnya kepada Ricky. Tidak sampai di situ, Francisca juga mengatakan bahwa ia sedang hamil anak Ricky dan mengancam Ricky dengan mengatakan kalau Ricky tidak menuruti permintaannya, maka Francisca akan membongkar perselingkuhan yang mereka lakukan kepada keluarga Ricky. Ricky yang mengetahui hal tersebut panik dan takut. Ricky takut keluarganya akan hancur jika mengetahui hubungan terlarang antara dirinya dengan Francisca. Malam itu, Ricky yang panik langsung memikirkan cara agar Francisca diam dan tidak membongkar perselingkuhan yang mereka lakukan. Sampai di mana ia terfikir untuk menghilangkan nyawa Francisca malam itu juga. Yang mana tepat pada pukul 02.00 dini hari, tanggal 20 Oktober 2020, Ricky yang saat itu sedang bersama dengan Francisca mampir ke sebuah warung. Saat mampir tersebut, Ricky mengatakan kepada Francisca bahwa ia akan membeli air mineral. Tanpa curiga sama sekali, Francisca mengiyakan perkataan Ricky. Ricky pun turun dari mobil dan berjalan ke arah warung. Sesampainya di warung tersebut, ternyata Ricky tidak membeli air mineral, melainkan membeli tali dan lakban. Setelah membeli tali dan lakban tersebut, Ricky berjalan kembali ke arah mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berkeliling hingga sampailah mereka di suatu jalan yang sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi. Di tempat tersebut, Ricky mengajak Francisca untuk mantap-mantap dengannya. Mereka pun mantap-mantap di kursi bagian belakang di dalam mobil. Saat sedang mantap-mantap dan berada pada posisi dogi, Ricky dengan cepat mengeluarkan tali dan melilitkan tali tersebut di leher Francisca, kemudian menarik tali tersebut dengan sangat kencang. Saat itu Francisca sempat memberontak dan mencoba menyelamatkan diri dengan menarik tali yang ada di lehernya, tapi karena tenaga Ricky sangat besar, Francisca tidak bisa menyelamatkan dirinya sehingga ia kehilangan nyawa dengan posisi dogi sedang mantap-mantap dengan Ricky. Mengetahui bahwa Francisca sudah kehilangan nyawa, Ricky langsung tancap gas ke daerah Tanjung Redep. Saat melewati tanjakan Jalan Pulau Sambi, Ricky membuang semua barang Francisca ke Sungai Segah dan melanjutkan perjalanan. Karena hari sudah mulai pagi, Ricky melakban muka Francisca dan mengikat tangan Francisca, kemudian menutupi tubuh Francisca dengan menggunakan jaket berwarna kuning dan dibiarkan begitu saja di dalam mobil sembari ia pergi bekerja. Setelah bekerja, Ricky mulai berkeliling membawa tubuh Francisca dan mencari tempat untuk membuang tubuh Francisca. Saat itu Ricky berpikir untuk membuang tubuh Francisca di daerah Kelai karena menurut Ricky daerah tersebut banyak sekali jurang. Tetapi saat sedang menuju ke daerah tersebut, bensin mobil dirasa kurang oleh Ricky, yang mana Ricky akhirnya memutar balik arah mobil menuju ke daerah Mayang Memurai. Alasan ia menuju ke daerah tersebut karena ia mengingat kalau di daerah itu ada kolam buaya. Ricky pun membuang jasad Francisca di kolam buaya tersebut agar dimakan buaya. Di malam itu saat membuang jasad tersebut, ternyata jasad Francisca nyangkut dan tidak sampai ke dalam kolam. Melihat jasad Francisca tersangkut, Ricky mencoba turun untuk mendorong tubuh Francisca agar masuk ke dalam kolam buaya. Dan saat sedang mendorong jasad Francisca dengan menggunakan kakinya, Ricky merasa sedang diperhatikan oleh seseorang di malam yang sangat gelap tersebut, sehingga hal itu membuat Ricky takut
takut dan merinding yang akhirnya meninggalkan jasad Francisca begitu saja. Setelah membuang jasad Francisca, Ricky langsung kabur ke kosan kakaknya yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, setelah mengetahui kronologi dari Ricky, polisi langsung memproses kasus tersebut, dan setelah melewati proses penyidikan yang sangat panjang, sampailah kasus tersebut di persidangan. Saat persidangan pertama digelar, Ricky meminta maaf kepada keluarga korban, terutama kepada suami dan anak Francisca yang belum genap 1 tahun. Tidak hanya itu, Ricky juga minta maaf kepada keluarganya. Akibat perbuatannya, Ricky dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa berencana dan terancam hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Ricky kepada Francisca. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Ricky kepada Francisca yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!